Terima kasih pada beberapa ibu yang pesan buku ke Mbak Zahro dan Mbak Zahro diminta untuk memberikan kepada yang layak. Masya Allah. Tuh, ya kita doakan. Selama buku itu dibaca, walaupun kita mati, tetap kita membaca buku. Itu pahalanya ya, gitu. Masih ya, nanti saya beritahu Mbak Zahro untuk segera memberikan kepada, ada beberapa guru SD, guru-guru MI yang belum punya buku ini. Nah mungkin ya nanti kita berikan kepada guru-guru ngaji yang memang layak untuk ini. Jadi dia ini maunya transfer ke Mbak Zahro, kemudian Mbak Zahro diminta untuk membagikan buku tersebut ya Prof ya. Ada punya Tohiro yang dia karena beberapa hari tidak ketemu, terus mendengar suara saya, katanya saya seperti mendapatkan obat super. Masya Allah. Punya Tohiro, ada beberapa orang lah yang di sini senang, saya juga senang bisa datang di tempat ini. Oke? Ada pertanyaan silakan. Ya. Baik Prof, kita satu persatu. Ini berebutan juga teleponnya Prof. Ya baik, kita terima satu ini Prof. Ya. Ini dari Bu Lasmi. Assalamualaikum Prof, saya Bu Lasmi di Surabaya. Saya alhamdulillah menjalankan puasa Senin Kamis. Apakah boleh diniatkan dengan puasa kodok puasa yang lalu atau dulu? Dan sekarang ini kan juga bersamaan dengan bulan Sya'ban, dijadikan satu niatnya. Dan biasanya rakaat yang ketiga pada salat itu kan baca Al-Fatihah. Tapi kok saya itu pasti pakai bacaan surat pendek dari rakaat 1 sampai selesai. Apakah itu boleh Prof? Saya ini kerja sore Prof, pasti mendengarkan Radio Al Victor. Terima kasih Prof. Ya, jadi puasa sunnah jangan digabung dengan puasa wajib lah ya. Kalau Senin Kamis diniati Sya'ban, yes, ya, itu ya. Nah, Ramadan ya Ramadan ya, karena puasa wajib, ya itu supaya murni ya, kewajiban. Mudah-mudahan lah ibu ini bisa menyelesaikan hutang-hutang puasa itu sebelum masuk Ramadan berikutnya itu. Lalu rakaat ketiga baca surat-surat pendek tidak boleh. Rakaat ketiga itu cukup Fatihah saja. Hanya Fatihah saja. Fatihah saja. Oke, lanjut. Baik. Selanjutnya kita terima telepon Prof ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Indah, silakan. Assalamualaikum Prof Ali. Waalaikumsalam Bunda. Nggih. Alhamdulillah kangen Prof. Nggih sami-sami nggih. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus ya Prof ya. Iyalah, kita usaha ya. Biar bisa nyemangati kita semua. Iya. Ini tadi agak terlambat Prof, saya habis ngantarkan sekolah Mas. Iya baik. Ya, bisa ngikuti. Yang saya mau tanyakan topiknya tadi kok agak saya banget Prof. Iya sama Bu, itu ya saya banget juga. Saya banget juga. Salat itu kadang saya bisa nangis kalau ngikuti buku yang panjenengan kasih, dan alhamdulillah pernah ikut PTSB 2 kali Prof. Kangen kan. Enggak, yang saya tanyakan, saya juga ingin anak saya ini loh, apa Prof, kan dulu ada untuk anak sekolah biar semangat belajar itu. Terus yang kedua yang itu loh, yang tadi khusyuk di dalam sholat. Kalau sholat saya itu kadang bisa nangis, bisa khusyuk, tapi di luar saya merasa saya belum bisa khusyuk. Itu gimana ya Prof? Nggak apa-apa. Terima kasih Prof. Yang penting itu ngerti bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu saya banget, betul. Saya banget. Subhanallah, ahli ini siapa tuh? Jangan mengagumi lewat ceramahnya kayak begini. Semua pendengar itu tidak tahu bahwa sholat saya keseharian seperti apa. Sama seperti Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, kita ini siapa? Tidak siapa-siapa. Kelakuan kita ya masih jauh dengan kelakuannya Rasulullah SAW. Ya oke. Jadi yang penting itu kita tahu bahwa kita ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu ya Prof yang pertama ya. Lanjut silakan. Baik, lanjut Prof. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ali mau nanya, apa doanya agar cepat dapat kerjaan? Matur nuwun. Iya, sudah, jangan hanya doanya toh itu. Ya
carilah begitu ya lewat internet atau apa, dan jangan pilih-pilih ya gitu. Kemarin ada anak S2 di UIN sini, dia bilang, Pak, saya ini sudah ngelamar 14 perguruan tinggi untuk ngajar, saya lulusan S2, tidak ada satupun yang diterima. Lalu saya mengajukan juga tidak ngajar, pegawai juga beberapa kantor sekian banyak tidak diterima. Gitu. Ya padahal anak ini korek ya bro ya. Pak, bacaan Qurannya bagus. Bahkan pernah ya, kita utus untuk menjadi imam di Belanda. Allahu Akbar. Ya saya katakan ya bukan Allah tidak tahu, karena memang supaya kamu tidak tertarik uang dulu dan sekarang kamu cari beasiswa untuk S3 gitu. Masya Allah. Nanti baru kebangkitanmu itu setelah S3. Kalau kamu sekarang udah kerja, udah dapat uang, biasanya tidak ada minat untuk lanjut lagi. Lanjut gitu. Sudahlah berpikir yang positif. Sekarang pernah nggak sehari tidak makan? Ya enggak lah, Rob. Enggak, saya punya bayaran dipakai honorer di tempat ini sedikit-sedikit ya, saya nggak sampai kekurangan makan, ya sudah itu jalani saja. Allah sedang menyiapkan tangga Anda itu, jadi memang Anda supaya tidak tertarik itu supaya bisa kuliah S3. Masya Allah, hikmahnya seperti ya, dan sekarang Alhamdulillah saya sudah dorong untuk S3. Sudah S3. Dia mau daftar April ini. Alhamdulillah. Ya, uang dari mana? Ya sudah, nanti kita cari bersama-sama. Oke? Jadi ya doa iya, kemudian ya mencari di situ. Kalau di situ itu Anda bisa kerja apa di situ? Hanya bisa membantu orang-orang tukang parkir, ya lakukan. Di situ kurang tenaga parkir, lakukan. Jangan sepelekan pekerjaan yang kecil, sebab kadang-kadang pekerjaan yang kecil itu adalah tangga untuk satu tangga atau pintu untuk pekerjaan yang besar. Allahu Akbar. Ya toh? Contoh, Anda jadi tukang parkir halal. Halal. Wah, orang bekerja halal itu luar biasa, diridhoi Allah, disenangi Allah. Lalu ada orang yang salah satu tukang yang parkir di situ, gini, jadi dia sebelum turun, Bapak tinggal Pak itu. Nanti akan saya parkirkan yang enak gitu. Orang itu datang sudah tahu, hafal kendaraannya yang merah ini, platnya ini. Lari-lari dituntun ke depan, sudah dinyalakan juga mau sepeda motornya. Kemudian istrinya itu dibantu untuk naik sepeda motor karena istrinya gemuk. Gitu. Berkali-kali begitu. Lalu yang parkir ini tanya, kamu itu lulusan mana? Saya S2 Pak, UIN. Itu. Kalau kerja di sini, ya daripada saya tidak bekerja Pak, kan pekerjaan apapun kan mulia. Tuh. Pekerjaan apapun mulia. Pekerjaan yang mulia selama halal terus. Nah, orang ini termasuk orang penting di sebuah perguruan tinggi. Kamu ajukan aja lamaran untuk ngajar di tempat saya. Perhatikan di situ. Andaikan dia tidak mau jadi tukang parkir, dia tidak akan ketemu ngajar di perguruan tinggi bergengsi itu. Masya Allah. Iya toh Mas. Jangan sepelekan pekerjaan yang kecil, sebab pekerjaan yang kecil itu kadang-kadang menjadi pintu untuk pekerjaan yang besar. Kembali lagi, jadi kalau orang pilih-pilih kan sombong tuh. Nah, orang sombong itu paling dibenci Allah. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Baik, lanjut Prof. Ya. Kita terima telepon ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Ya Pak. Prof, saya kemarin tuh waktu tanggal 2 itu diparani sama Profesor Abdul Hadi. Dikatakan, Mbak Malik, itu Abdul Hadi itu loro mas rumah sakit. Tolong dongakno ya bengi ya. Alhamdulillah ya sadongano Pak, ngebengi Pak insyaallah. Ya ngono. Saya itu mau tanya Prof, kalau ngaji sekali itu tiap asal apakah boleh Prof? Apa ngaji apa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya terima kasih Prof Abdul Hadi yang ikut mendoakan saya sehingga bisa sembuh. Saya di rumah sakit Islam hanya 4 hari, kemudian 4 hari, kemudian 3 hari berikutnya di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kemudian setelah itu pulang.
Tidak ada apa-apa, sudah. Ya, makan, minum seperti biasa. Alhamdulillah. Ya kuat puasa. Kuat puasa Prof. Ya, mati dan hidup itu kan sudah ada yang ngurus tuh Mas. Nah ini loh Prof, yang keyakinan seperti ini loh Prof, itu enggak. Jadi kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik itu Allah sedang memikirkan Ali itu mau diapakan, disembuhkan atau dimatikan, dihidupkan atau itu sudah diurus oleh Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an di dalam surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini Allah bekerja. Jadi Allah itu tidak pernah abai kepada, tidak ngurus pada, jangankan Ali ya, jangan-jangan Ishak ini ya, semut saja diurus Allah. Allahu Akbar. Jadi katakan jangan mati dulu Pak, karena masih dibutuhkan orang ya. Nabi Muhammad itu dibutuhkan orang. Nabi Muhammad kurang apa dibutuhkan manusia sedunia. Ya waktunya mati ya mati. Oke, yang ditanyakan. Terima kasih Bapak ya ikut mendoakan saya. Jadi kalau ada orang sakit itu yang penting doanya itu mudah-mudahan tetap ridho terhadap penyakit itu nomor 1. Tetap ridho. Sembuh itu nomor 2. Kok bisa begitu Prof? Nah kan kesembuhan itu kan nomor 2. Untuk apa sembuh kalau nggak diridho ya Allah, ayo. Ya Allah. Ya jadi ini bolehkah baca surat Al-Kahfi setiap asar? Iya siap. Boleh. Kenapa nggak boleh? Oke, lanjut ya Prof ya. Ini semuanya menyapa semuanya Prof ya. Ya, yang sudah menyapa ya sudah tidak perlu diupacara. Terima kasih sudah disapa dan saya sudah menyapa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ali mau bertanya Prof, bagaimana sih cara menata hati kita sebelum sholat agar sholat kita itu khusyuk? Ya diupayakan aja. Kalau Anda sudah berpikir menata hati ya sudah berarti. Dan nanti umpamanya sederhana saja toh. Jadi ada satu ayat direnungkan aja. Ini semuanya pendengar ya atau pemirsa ya. Saya jamin Anda khusyuk kalau Anda setiap rakaat itu Anda bilang begini gitu. Saya senang sekali dengan keadaan saya sekarang ini. Itu aja senang nanti. Nangis tuh. Saya senang sekali. Saya sakit, saya senang saja. Saya diberi istri yang begini, saya senang. Saya senang. Itu. Pokoknya ngomong aja, saya senang. Saya senang kau mengasihi saya gitu. Saya senang. Pokoknya senang saja. Yang kedua pasrah aja. Itu. Ya apa maumu ya Allah, sudah terserah engkau. Yang penting saya sudah berkeringat. Saya sudah berdoa. Wis ngono ae, wis rakaat 1, 2 wis ngono ae. Seneng. Itu. Ya sudah pokoknya seneng. Tangan diinfus ya demi Allah saya senang. Dikari oksigen di hidung ya demi Allah saya senang. Pokoknya apa saja yang ditentukan Allah itu pasti baik. Kalau sudah begitu ya sudah, itu top sudah. Masya Allah. Nah, jadi gimana supaya khusyuk ya sudah, karena belum tahu artinya ya sudah tidak apa-apa, itu pokoknya syukur terus minta jadi orang baik gitu. Minta jadi orang baik, anaknya jadi orang baik, anaknya dititipkan Allah, istrinya dititipkan Allah, suaminya dititipkan Allah. Nasibnya dititipkan Allah ya insya Allah sholatnya lebih tenang, khusyuk gitu. Oke, lanjut Prof ya. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Assalamualaikum Prof Ali, saya baru lulus kuliah, sudah mencoba melamar pekerjaan di banyak perusahaan tapi masih belum ada panggilan. Terkadang ketika melihat teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan, saya merasa ingin ada di posisi mereka. Apakah yang demikian ini termasuk iri nggih, Prof? Iya, masuk itu di dalam Al-Qur'an itu wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan sekali-kali kamu berpikir tentang rasa iri kepada Allah, kepada orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah. Oh itu wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Ya, itu terjadi siapapun. Sesama profesor kadang-kadang yang begitu. Kok itu profesor tuh kok bisa ya, itu bisa begini. Saya kok enggak bisa ya, sama-sama profesor loh begitu. Jadi itu memang ada di mana-mana. Nah sekarang kemarin itu ada anak yang
itu semester 6 ya, di UIN itu cerita saya ini jurusan X. Tapi orang tua saya sudah nuntut bahwa nanti setelah saya lulus itu saya harus bisa membantu ekonomi orang tua. Karena dia ini bapaknya sopir di sebuah perusahaan dan perusahaannya ditutup, truknya dijual. Nah, terus saya katakan, tuntutan orang tuamu, tuntutan orang itu tidak usah dipikir, itu karena tuntutan tidak masuk akal. Oh, nanti kamu harus kerja di ini BUMN, di ini. Kayak rezeki itu kita yang ngatur aja. Ya, tidak usah dipikir, yang penting kamu berniat bahwa saya harus bakti orang tua, titik. Kalau itu kamu jadikan pikiran, dia maksudnya dia ingin keluar tidak kuliah, terus dia ingin kerja apa. Saya beritahu, kamu kenapa susah tuh. Ada loh anak lulusan arsitek ITS S2 itu, lalu dia tidak kerja apa-apaan, sekarang hanya jual jual gelas sablon, kemudian jual sambal, jual itu, ya happy sampai sekarang. Masya Allah. Itu. Jadi karena mindsetnya itu pekerjaan adalah jenisnya harus ditentukan, begini. Itu yang menyiksa. Sekarang Mbak ini kerjakan yang bisa saja. Kerjakan yang bisa apa gitu. Yang penting bisa menghasilkan. Kecil Pak gajinya, jangan meremehkan yang kecil, sebab yang kecil itu kadang-kadang menjadi pintu untuk perusahaan besar, untuk usaha yang besar. Masya Allah. Oke. Yeah. Baik. Lanjut Prof. Ada waktu 6 menit Prof. Ya lanjut aja. Baik, kita terima telepon dari Dolores Victor. J. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mudah-mudahan Prof Ali dibaring sehat ya. Amin. J, Ibu siapa Bu, di mana? Nah, ini dari hamba Allah. Prof, ini saya mau tanya. Ada orang persiapannya mulai awal itu sudah matang. Misalnya orang ini mau ngasih anak misalnya, itu persiapannya udah matang. Terus akhirnya waktu hasil akhir itu anak yang mau ngasih orang itu berubah. Itu gimana Prof? Apa itu hasil akhir itu ketentuan Gusti Allah atau gimana Prof? Untuk penjelasannya. Assalamualaikum. Siapa saja itu takdirnya Allah lah. Ketemu orang yang gregetno yaitu dikirim Allah. Itu yang ngirim Allah. Yang ngirim ya Allah. Apa dia bisa berjalan kalau tidak diizinkan Allah? Lambe sampai nyocret itu dikirim Allah untuk supaya kita belajar menjadi orang yang jangan seperti itu. Ya itu. Masya Allah. Sudahlah itu, terimalah apa saja itu takdirnya Allah. Terus gitu aja paling enak. Terus gimana? Sudah usah gimana, tambah repot nanti bicara takdir. Pokoknya itu diyakini saja. Yang penting sekarang apa yang sudah terjadi itu takdir, kemudian apa yang belum terjadi itu usahakan kita memperoleh takdir yang terbaik, gitu loh. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Tapi kita mau fight, kita mau harus berjuang betul. Ya kalau saya sakit ya harus ke dokter toh. Logis ya Pak. Ya harus ke dokter. Kemudian dokternya di mana itu? Tidak ada alat. Rumah sakit itu ya harus cari rumah sakit. Lalu seperti apa itu nanti ketemu ini ya sudah itu urusannya Allah. Itu. Jangan semuanya itu maunya kita yang ngatur semuanya. Terus pokoknya yang kita ini bertuhan gitu loh. Tunjukkan bahwa kita itu ngerti akhlak bertuhan itu seperti apa tuh. Jangan bergaya justru dibalik. Allah itu kamu anggap hambamu, lalu kamu sebagai Tuhannya. Kan kejahatan. Mengatur. Kejahatan. Iya, Masya Allah. Kejahatan. Oke ya, gitu. Baik Prof. Lanjut Prof atau bagaimana Prof? Cukup. Ya, saya nanti khutbah agak jauh ya. Saya nanti khutbah di Komando Armada Timur. Nggak boleh masuk orang. Di mana itu? Perak. Masya Allah jauh ya Tian. Iya.
di Perak sana itu tidak boleh masuk itu. Khusus ya itu ya Prof. Yang lalu sama Pak Rul ya Rul ya? Yang terakhir. Iya Rul. Oh iya. Tidak boleh masuk, itu hanya boleh masuk. Oke. Saya kira begitu. Saya doakan seluruh pendengar, seluruh pemirsa, ya, mudah-mudahan kajian ini kajian yang bisa merubah. Amin ya Allah. Merubah jiwa kita menjadi jiwa yang lebih senang, lebih tekun beribadah, lebih dermawan, lebih semangat untuk merubah kehidupan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innana du'afa faqawwina fi ridhak. Ya Allah, kami semua ini lemah, makhlukmu yang lemah. Maka bantulah kami, berikan kami kekuatan untuk bisa menggapai senyummu, menggapai ridhomu. Wa khudh ilal khairi binawasina. Wahai Allah, peganglah upun-upun kami ini. Amin. Ya Allah, dan giringlah kami untuk bisa melakukan sesuatu yang kau perintahkan. Amin. Wa qawwina fi ridhak. Inna du'afa faqawwina fi ridhak. Wa khudh ilal khairi binawasina waj'alil islama muntaha rojaina. Dan jadikan kesempurnaan keagamaan kami menjadi tujuan utama dalam perjalanan hidup kami. Jadikan yang mengamini doa ini Engkau beri rezeki yang banyak, anak-anak yang soleh dan solihah, sabar, senang dengan takdir, dan juga menjadi hamba-Mu yang Engkau ridhoi sepanjang hidup, pada waktu meninggal dan sampai setelah meninggalnya. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas ilmunya, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.